Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah, tanpa terasa 12 hari sudah Ramadan pergi meninggalkan kita. Pergantian waktu, perginya satu waktu dan masuknya satu waktu yang lain, ini adalah merupakan sunnatullah, sesuatu yang tidak dapat kita hindari, dan itu pasti terjadi di tengah-tengah kita. Maka perginya bulan suci Ramadan bukanlah akhir daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perginya bulan suci Ramadan bukanlah akhir dalam kita menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru merupakan awal untuk kita dalam menjalani ibadah-ibadah di 11 bulan berikutnya. Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, seyogyanya kita jangan merasa puas dengan ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan. Jangan pernah merasa puas dengan sholat wajib kita selama di bulan suci Ramadan. Jangan pernah kita merasa puas dengan sholat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan kita juga jangan pernah merasa puas dengan bacaan Quran kita selama di bulan suci Ramadan. Seberapapun hebatnya ibadah kita di bulan suci Ramadan, tidaklah seberapa, tidak dapat diukur, tidak dapat mengimbangi banyaknya karunia, rahmat dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tercantum satu kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel merasa cukup ibadah dengan selama 500 tahun sujud kepada Allah. Hingga satu masa Allah masukkan ke dalam surganya. Allah katakan, masuk surga dengan rahmatku. Kemudian pemuda tadi merasa, bukankah aku masuk surga karena sujudku 500 tahun lamanya? Kemudian Allah katakan bahwa sujudmu 500 tahun lamanya itu tidak dapat diimbangi, tidak dapat digantikan dengan satu bola mata yang ada di dalam dirinya. Bayangkan, satu bola mata saja tidak dapat dibayar dengan 500 tahun sujud lamanya, apalagi dibanding dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Maka sudah sepatutnya kita memaksimalkan diri kita beribadah kepada Allah. Jangan pernah kita merasa puas dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Di antara kekhususan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad, umur kita ini amat sangatlah pendek. Standar umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Kalau secara kuantitas umur kita tidak bisa menandingi ibadah-ibadah umat terdahulu, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan ringan khusus buat umat Nabi Muhammad, tapi pahalanya amat sangat luar biasa. Amalannya ringan tapi pahalanya sangat besar. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfahu. Siapa orang di antara umat Nabi Muhammad yang sholat isya berjamaah, maka ia seperti menunaikan sholat setengah malam.
setengah malam itu ukuran dari ba'da sholat maghrib sampai pukul 12 itu setengah malam. Padahal kita cuma mengerjakan sholat isya 4 rakaat dilakukan dengan berjamaah, pahalanya seperti seakan-akan kita mengerjakan sholat setengah malam. Itu kekhususan umat Nabi Muhammad, amalannya ringan tapi pahalanya sungguh amat luar biasa, yang bisa menandingi amalan ibadah umat-umat terdahulu yang secara usia mereka lebih panjang. Di hadis yang lain, wa man shalla subha fi jama'atin faqa'annama qama al-laila kullahu. Siapa orang yang sholat subuh 2 rakaat dengan cara berjamaah, maka ia seperti mengerjakan sholat sepanjang malam. Ringan amalannya, tapi pahalanya sungguh amat luar biasa. Bahkan di bulan Syawal ini, khusus di bulan Syawal ini, ada amalan puasa sunnah ringan, tapi pahalanya sangat amat besar. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan summa atbahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahra kullahu. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikuti setelahnya 6 hari puasa di bulan Syawal, maka orang itu seperti dia puasa sepanjang masa. Subhanallah, ini amat luar biasa kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Amalannya ringan, tapi pahalanya bisa menandingi ibadah-ibadah umat-umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Selain daripada itu, dengan kepergian di bulan suci Ramadan, perlu kita tanamkan sedalam-dalam hati sanubari kita bahwa kita adalah Abdullah, kita ini adalah hambanya Allah. Kunu ibadallah wa la takunu ibadah Ramadan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hambanya bulan Ramadan. Apa maksudnya? Kalau kita menjadi hamba bulan Ramadan, maka ibadah kita hanya saat sejak datang bulan suci Ramadan sampai Ramadan itu berakhir. Tapi saat kita menjadi hamba Allah, bulan Ramadan bisa berganti, bisa meninggalkan kita. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, kita akan selama-lamanya beribadah kepada Allah. Karena Allah tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah hilang, Allah hidup selama-lamanya, Allah yang maha kekal dan abadi. Maka jadilah hamba Allah, bukan menjadi hambanya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99 halaman sebelah kiri di akhir ayat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal, yaitu yang sangat kita yakini. Maka daripada itu, Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita, tapi jangan sampai semangat ibadah di bulan suci Ramadan, kita telah dididik, dibina, digembleng selama bulan suci Ramadan, jangan sampai semangat itu juga pergi meninggalkan kita. Terus beribadah, karena hakikat ajal kita tidak pernah tahu. Terus beribadah sebagai bekal kita menanti hari ajal kedatangan kita. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir, di antara bekal hasil didikan kita di bulan suci Ramadan, Ramadan mengajarkan kita agar kita kembali kepada Al-Quran, agar kita lebih banyak berinteraksi kepada Al-Quran. Itu didikan bulan suci Ramadan. Sebelum datang bulan suci Ramadan, kadang-kadang kita banyak yang melupakan Al-Quran. Tapi saat datang bulan suci Ramadan, bahkan kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang menghatamkan 1 kali, ada 2 kali, dan seterusnya. Inilah hasil didikan di bulan suci Ramadan. Kita diajarkan, digembleng untuk kita kembali kepada Al-Quran. Namun yang perlu kita sadari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia.
Allah tidak katakan Al-Quran itu petunjuk untuk orang Islam. Allah tidak katakan Al-Quran itu petunjuk hanya khusus buat orang-orang Muslim. Tidak. Yang Allah katakan Al-Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Kalau berbicara manusia, bisa Muslim, bisa kafir, bisa penyembah Allah, bisa penyembah matahari, karena redaksinya adalah manusia. Artinya apa? Siapa orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka orang itu akan mendapati kesuksesan dunia dan akhirat. Jika orang tersebut Muslim yang mengamalkan, suksesnya dunia akhirat. Kalaupun orang kafir non Muslim yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, minimal dia akan sukses di dunianya saja. Sebaliknya, walaupun orang Muslim saat meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran, walaupun Muslim, walaupun KTP-nya Islam, saat tidak mengamalkan Al-Quran, maka akan mengalami ketertinggalan, maka akan mengalami kegagalan dalam hidupnya. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, dan justru akan merendahkan kaum lain juga dengan Al-Quran. Maka daripada itu, lewat bimbingan bulan suci Ramadan, di mana kita diajarkan untuk kembali kepada Al-Quran, kita jadikan sebagai renungan kita. Sudahkah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Seberapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran? Jangan menjadikan Al-Quran cuma hiasan di dinding-dinding rumah kita. Jangan jadikan Al-Quran sebagai alat cuma untuk mengangkat sumpah terhadap satu jabatan. Jangan menjadikan Al-Quran cuma sebagai alat menghalalkan pasangan kita saat kita mengikrarkan akad nikah. Tapi jadikan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk dalam kita menjalani kehidupan di dunia, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, taraktu fikum amrayn dan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada. Kutinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang kepada kedua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah bimbing kita untuk senantiasa mengisi hidup-hidup kita dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak menebar manfaat, menebarkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dan semoga Allah juga terima segala amal-amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, dan Allah bimbing kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lijamil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.